nama Tuhan. Shalom, shalom bagi kita semuanya, dimanapun kita berada pada malam hari ini. Saya percaya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan, kita semuanya dalam keadaan yang baik. Amin, haleluya. Dan persiapkan hati kita malam hari ini, kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan padamu Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik, sungguh baik bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami naikkan doa-doa dan syafaat kami kepadamu. Kami naikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Bertahtalah atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau perbuat
hadir di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau melihat setiap hati kami malam hari ini. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang sangat baik bagi kami semuanya Tuhan. Urapi kami dalam nama Yesus, haleluya. Nah, shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih yang ada di rumah. Malam hari ini saya membagikan satu firman Tuhan yang menguatkan kita semuanya malam hari ini. Mari kita buka di Mazmur 126. Bagi saudara Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada Alkitab, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Oke, Mazmur 126 ayat pertama sampai yang ke-6. Mari kita baca, nanti saya juga baca. Kita baca bersama-sama yang ada di rumah dalam hitungan ketiga, 2, 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, Amin. dan lidah kita dengan sorak-sorai. Amin. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat nyanyian ziarah ini adalah satu nyanyian jeritan hati yang dinyanyikan pada waktu mereka sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena perikopnya aja berkata, pengharapan di tengah penderitaan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap memiliki pengharapan sekalipun kita mengalami penderitaan. Amin. Amin. Pemazmur berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, inilah yang seringkali pengharapan yang tiba-tiba kita terima sesuai dengan pengharapan itu keadaannya seperti bermimpi, Bapak Ibu. Saudara mungkin mengharapkan sesuatu, padahal saudara sedang mengalami penderitaan. Atau saudara mungkin mengalami sakit penyakit yang dokter mungkin memvonis tidak mungkin disembuhkan. Tapi saudara berharap dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba pengharapan saudara berbuah dengan luar biasa dan mujizat kesembuhan terjadi. Itu keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Baru berapa saat yang lalu saya sakit, tapi sekarang Tuhan sembuhkan. Baru berapa minggu yang lalu saya terbaring di rumah sakit, tapi sekarang saya sudah duduk bermain dengan keluarga. Seperti bermimpi. Ini maksudnya. Sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan, dan pada waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, kita akan terheran-heran dengan perbuatan ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah share tentang bahwa begini, sukacita kita bukan tergantung oleh situasi dan kondisi. Amin. Saya ulangi, sukacita saudara dan saya tidak boleh terpengaruh oleh kondisi, situasi apapun yang ada di sekeliling kita. Saya sering berbicara begini, kalau di awal bulan kita penuh dengan sukacita, kenapa? Baru terima gaji, begitu kan? Kalau awal bulan kita bersukacita dengan luar biasa, tapi begitu masuk pertengahan bulan sampai akhir bulan hilang sukacitanya, bukan? Tapi Tuhan mau sukacita kita itu dari dalam, karena kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Tuhan mau. Jadi pada waktu kita tetap mengharapkan sesuatu yang baik terjadi yang Tuhan lakukan, walaupun di sekeliling kita seperti keadaannya tidak baik, pada waktu pengharapan kita berbuah manis, pada waktu pengharapan kita Tuhan genapi, maka keadaan kita seperti orang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa, kita berkata.
dan kita penuh dengan sukacita. Ini yang Tuhan mau. Jadi Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Sekali lagi saya mau tekankan, hendaklah sukacita saudara dan saya tidak dipengaruhi oleh keadaan, situasi, dan kondisi. Amin. Mari kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama bahwa sukacita kita itu oleh karena pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat berikutnya berkata gini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Mungkin saudara hari-hari ini mencucurkan air mata sambil berdoa untuk keselamatan keluargamu, untuk orang tuamu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Kau berdoa, menangis. Kita berkata, itu orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, engkau akan apa? Menuai dengan bersorak-sorai. Jangan sampai engkau putus pengharapan. Kalau hari ini doamu belum ada jawabannya, tetap berharap dan tetap berdoa. Amin. Engkau sudah menabur dengan mencucurkan air mata. Engkau menangis untuk pemulihan terjadi atas rumah tanggamu. Engkau berdoa dan menangis untuk keselamatan keluargamu. Engkau berdoa dan menangis untuk bangsa ini. Terus kita lakukan. Supaya apa? Supaya hidup saudara dan saya itu mengalami kemenangan. Amin. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Nah, ada satu sikap yang berbeda. Yang pertama, Tuhan berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata itu akan menuai dengan bersorak-sorai. Tapi ada orang yang berjalan maju tapi dengan keadaan menangis, tapi dia sambil menabur. Ini luar biasa keadaan. Orang yang maju, tapi dalam keadaan yang menangis, ya kan? Sambil menabur benih. Alkitab berkata dia akan pulang membawa berkas-berkasnya. Mungkin saudara gak mau dengan situasi keadaan yang sangat sulit, saudara tetap maju. Saudara sambil menangis, saudara menabur setiap doa-doa saudara. Saudara menabur apa yang bisa saudara tabur. Alkitab berkata, engkau akan pulang sambil membawa berkas-berkas. Amin. Mari keadaan apapun yang hari-hari ini kita, tetap kita berdoa kepada Tuhan. Jangan putus pengharapan. Karena pengharapan itu adalah seperti Saul, yaitu kekuatannya luar biasa. Pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita tetap percaya kepada Yesus yang sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Malam hari ini, bagaimana keadaan saudara dan saya hari-hari? Bagaimana keadaan saudara? Apakah engkau terus menangis sambil menabur doa-doamu, kau tabur kepada Tuhan, pengharapan untuk keluargamu, untuk pasangan hidupmu, untuk suamimu, untuk istrimu, atau untuk anak-anakmu, atau untuk orang tua, atau untuk keadaanmu. Mungkin yang sekarang ini sedang terpuruk. Mungkin keadaanmu mungkin sekarang ini sedang mengalami goncangan. Tetap berdoa, menangis sambil menabur benih. Engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Tangisanmu akan Tuhan gantikan dengan tertawa, dengan sukacita. Apakah kau sekarang posisimu, engkau sambil berjalan tapi sambil menangis dan sambil menabur benih? Kau akan pulang dengan membawa berkas-berkas. Malam hari ini keadaan kita bagaimanapun, saya tidak tahu. Tuhan yang tahu dengan saudara. Tapi firman Tuhan ini berkata, pada waktu ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, itu seperti orang bermimpi. Kita seperti berkata, baru kemarin saya sakit, tapi sekarang Tuhan sudah sembuhkan. Ini betul-betul seperti mimpi. Mari, malam hari ini kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya itu masih ada sampai sekarang. Amin. Malam hari ini kita berdoa. Kita angkat tangan kita berdoa, kita minta belas kasihan Tuhan turun atas bangsa Malaysia, atas negeri 9, atas seluruh bangsa yang ada di seluruh muka bumi. Bapak, kami mengangkat tangan kami malam hari ini.
Kami berdoa Tuhan, pulihkanlah bangsa ini. Amin. Tuhan, pulihkanlah bumi ini Tuhan. Pulihkanlah Tuhan. Amin. Terutama kami berdoa untuk bangsa yang kami kasihi, Malaysia dan negeri 9 terkhususnya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, urapi Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Amin. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah-limpah. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Berkati Tuhan Perdana Menteri, berkati Raja yang ada di Malaysia ini Tuhan. Kami percaya oleh karena anugerah Tuhan, kami masih ada sampai sekarang. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi negeri 9, bagi Seremban, bagi Selangor, bagi Rembia, Malaka. Tuhan memberkati semuanya. Urapi, kuasa-Mu nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan, pulihkan negeri demi negeri yang ada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya setiap beban berat yang mereka alami, Tuhan angkat. Setiap mereka yang mengalami keputusasaan, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Amin. Untuk mereka sungguh-sungguh mengharapkan apa yang Tuhan berikan ke seluruh mereka. Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami percaya. Kami percaya bahwa pemulihan itu pasti terjadi. Kuasa Tuhan itu pasti terjadi atas kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan kami percaya oleh karena anugerah Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan kita percaya oleh karena anugerah Tuhan, kita masih tetap kuat. Amin. Tetap semangat, stay at home supaya kita tetap sehat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.